Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadriansyah. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sistem Imbalan, yang biasa disebut compensation. Apa itu pengertian sistem imbalan? Sistem imbalan merupakan konteks yang lebih luas mengenai pemberian kompensasi oleh suatu institusi yang diorganisasikan meliputi seluruh paket keuntungan yang disediakan oleh organisasi kepada para anggotanya dan mekanisme serta prosedur-prosedur di mana keuntungan ini dapat didistribusikan. Imbalan adalah elemen kritis dalam setiap strategi organisasi, terutama dalam memotivasi karyawan. Ada tujuan dari sistem imbalan. Tujuan memberi imbalan menurut Indro Gito Sudarmo pada dasarnya adalah: yang pertama, memotivasi anggota organisasi; yang kedua, membuat kerasan pekerja yang sudah ada; dan yang terakhir, untuk menarik orang-orang yang berkualitas. Sistem imbalan dapat dibagi atas kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, serta kompensasi non-finansial. Sinambela tahun 2016 mengatakan jika kompensasi dapat terbagi atas kompensasi finansial langsung yang dapat berupa upah, gaji, komisi, bonus, dan kompensasi finansial tidak langsung, yaitu pemberian finansial yang tidak disebutkan dalam kompensasi langsung. Ini dapat dicontohkan seperti subsidi rumah atau perencanaan pensiun. Van Aswegen tahun 2009 menambahkan jika tidak semua kompensasi harus berbentuk finansial, tambahannya adalah kompensasi non-finansial yang tidak dapat dihitung dalam bentuk uang, misalnya lingkungan kerja yang nyaman. Ada beberapa teori-teori kompensasi karyawan yang menurut Gerhard et al. Tahun 1995. Menurut beberapa teori yang dapat digunakan sebagai analisis dalam memicu perilaku individu karyawan merespons kompensasi hingga perusahaan dapat mengendalikannya. Yang pertama, teori pemungutan dan harapan. Yang kedua, teori ekuitas. Dan yang ketiga, teori keagenaan. Indikator kompensasi menurut Williams tahun 2008 membuat kuesioner untuk mengukur kepuasan kompensasi, yaitu yang memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kenaikan gaji atau biasa disebut pay level. Yang kedua, struktur gaji yang biasa disebut pay struktur. Yang ketiga, kenaikan gaji yang biasa disebut pay rise. Yang keempat, prosedur pembayaran yang biasa disebut variable pay procedure. Yang kelima, tingkatkan tunjangan yang biasa disebut benefit level. Yang keenam, penentuan tunjangan yang biasa disebut benefit determination. Yang ketujuh, administrasi yang biasa disebut benefit administration. Sedangkan Hagedorn tahun 2016 menyusun sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompensasi yang dapat menggambarkan bagaimana upah karyawan dapat ditingkatkan. Indikator-indikator berikut ini lebih tepat digunakan untuk mengukur karyawan kontrak. Indikator tersebut yaitu: 1. Penghasilan, 2. Peningkatan yang dapat diprediksikan dan adil, dan yang ketiga, pensiun. Equal employment opportunity. Apabila kita membahas terkait kompensasi, tentunya tidak bisa dilepaskan dari asas kesetaraan. Terhadap istilah equal employment opportunity yang dikenalkan oleh Lembaga Buruh Internasional atau yang biasa disebut ILO, mendefinisikan EEO sebagai prinsip kesetaraan pada karyawan. Efek kompensasi. Peduli setidaknya perusahaan terhadap kompensasi yang diberikannya kepada karyawan tentu memiliki dampak yang krusial terhadap itu sendiri. Obasan tahun 2020 beranggapan jika strategi kompensasi dipandang sebagai salah satu strategi terpenting dalam fungsi manajemen sumber daya manusia karena niscaya mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.